Aku akan menciptakan makhluk baru yang berkulit kasar dari tanah lempung hitam yang dibentuk. Maka apabila aku telah menyelesaikan badannya dan meniupkan ruh padanya, menyungkurlah kamu semua bersujud kepadanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka malaikat semuanya sujud menyungkur hormat kepada Bashar, illa iblis, kecuali iblis. Ditanya oleh Allah, wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada makhluk? Kenapa kamu tidak sujud kepada Adam? Padahal aku telah memerintahkannya. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Makanya aku tidak mau sujud kepada Adam, sebab aku lebih baik dari dia. Aku kau ciptakan dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Rupanya iblis ini pamer turunan, merasa bahwa nasabnya, silsilahnya lebih baik daripada Adam, walaupun sudah ditetapkan supaya dia sujud hormat pada Adam, kedaekeun. Alasannya silsilahnya lebih baik. Jadi kalau nanti ada orang yang sibuk pamer silsilah, tiap hari nyusun silsilah, lalu merasa lebih baik dari yang lain, itu kelakuan. Saya tidak mau hormat ke dia, sebab saya mah anu bin anu al anu. Iblis. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Allah katakan, fakhruj minha fa innaka rajim. Metu sira saka swarga iki. Ngerti enggak ini? Ada orang Jawa? Ada orang Jawa? Enggak usah ngangkat tangan, sudah ketahuan kalau bibir tebal hidung pesek pasti Jawa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah bikin statement, kullukum min Adam, dimana dengan ayyuhan nas, hai seluruh manusia, kullukum min Adam, kamu semua berasal dari Adam, wa Adam min turab, dan Adam itu terbuat dari tanah. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, tidak ada kelebihan orang Arab atas yang bukan Arab, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Seluruh manusia, kami Allah telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu kami jadikan kamu semua berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, supaya saling mengenal budaya satu dengan yang lain. Yang hebat bukan karena Arabnya, yang hebat bukan karena Eropahnya, yang hebat bukan karena Cinanya, bukan Jawa, bukan Sundanya. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa.
Punten ehwanya dibunuh dulu kan. Kasihan yang mendengarnya. Suara saya jelas apa tidak? Hamba Allah yang dimuliakan. Gara-gara pamer silsilah, setan merasa anak sana, sedangkan Adam anak tanah. Allah fakhruj minha fa innaka rajim. Nyingkir sia dia anjeun manggeus dirajam ku kami. Sekarang ada nggak orang pamer turunan? Merasa diri punya silsilah yang luar biasa. Saya anak anu bin anu al anu siapa si Dair bin Atta. Di Indonesia muncul kembali gerakan-gerakan orang-orang yang saling pamer satu dengan yang lain. Supaya beda dengan yang lain, tambah namanya Raden, Anjeng, Andi, Sunan, Syarif, Sayyid, Habib, dan sebagainya. Boleh menggunakan gelar apapun yang tidak dibolehkan kalau engkau membuat gelar untuk mengeksklusifkan diri dari orang lain dan merasa lebih hebat dari orang lain, menang. Tapi kalau kamu merasa lebih hebat nasab dari yang lain dan menghinakan pribumi Indonesia, nyingkir syati Indonesia. Jelas? Datang Belanda dipuja-puja oleh kita, dijajah oleh Belanda. Datang Jepang dipuja-puja oleh kita, dijajah oleh Jepang. Tidak mustahil etnis-etnis lain yang datang di Indonesia ingin disanjung dan dipuja, pamer silsilah, pamer keturunan, pamer nasab. Kalau kalian terjebak, lama-lama kalian dijajah kembali oleh mereka. Kita malu bangga dengan Indonesia. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Akhirnya setan diusir dari dalam surga. Indonesia tidak akan kita biarkan ada suku manapun, bangsa manapun, etnis manapun coba-coba menginjak Indonesia. Kalau coba-coba mengganggu Indonesia, bikin kacau di Indonesia, kudu keluar di Indonesia. Setuju? Setuju? Begitu setan pergi, dilantiklah Adam dan Hawa. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Akhirnya Adam dan Hawa dilantik jadi presiden dan wakil presiden. Tugasnya apa? Uskun anta. Uskun itu asalnya sakana yaskunu. Kalau istilah Kiai Bahrul Ulum, sakana yaskunu sama dengan nasoro yansuru, kafaro yakuru, bukan kafaro yukafiru, cek setan. Apa artinya uskun? Uskun itu sukun, tenang. Kalau dalam ilmu tajwid ada yang namanya sukun, ada yang namanya harokat. Harokat ada fathah, kasrah, dhammah, dan nanti ada sukun. Apa bedanya? Kalau kita kawin biasanya litas kunu ilaiha. Kawin kamu dengan perempuan supaya kamu sukun ke awewe. Apa artinya? Sebab sukun itu lawannya harokat. Harokat itu ada fathah, ada kasrah, ada dhammah. Kenapa laki-laki kawin dengan perempuan? Supaya sukun, supaya tenang. Sebab kalau belum kawin biasanya di badan laki-laki ada yang berharokat. Harokatnya oyak, bergerak. Bener, ada yang domah, ada yang fathah, ada yang kasrah. 20-30 domah kene panjang 6 harokat pakai tasdid. Tapi kalau sudah 60-an mungkin dia sudah fathah, 70 ke atas mungkin sudah kasrah. Ada yang siap. Litaskunu ilaiha, supaya sukun dengan perempuan. Usun anta, tenanglah kamu di dalam surga bersama istrimu. Silahkan kamu makan apa yang kamu suka, tapi kamu jangan dekati satu pohon ini. Sebab kalau satu pohon yang kamu dekati, kamu termasuk di antara orang-orang zalim. Artinya apa? Ada buah yang begitu banyak, silahkan kamu makan, tapi ada satu pohon yang jangankan kamu makan, kamu dekati juga tidak boleh. Walaupun dia ada di halaman kamu, ada di kantor kamu, ada di meja kamu, cairnya dengan tanda tangan kamu. Kalau bukan hakmu, jangan kau ambil, sebab itu korupsi namanya. Satu. Yang kedua, inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yajrujannaka ma jannati fatashqa. Ini musuh lawan politik kamu, saingan kamu yang sudah kalah dengan kamu, yang terusir dari negeri tempat tinggal kamu. Jangan sampai nanti datang di tempat kamu, datang bertemu ngomong dengan kamu, kamu terima silaturahmi malah koalisi dengan dia. Bahaya. Setan datang silaturahim. Memang setan juga suka datang silaturahim, terutama kalau lagi penting sedang musim kampanye. Datang. Makanya saya senang dengar Kiai Bahrul bilang tadi,
keluarga besar Abuya Mukhtar, pesannya jangan santri terlibat politik. Benar saya bilang, kenapa? Kalau sudah main politik biasanya sudah kesurupan setan, betul? Silaturahmi. Dam, kamu katanya dapat ayat ya, Dam, betul. Ayatnya wala taqrabu hadhihi syajarata ya, Dam. Kok tahu kamu dari mana? Aku dapat dari YouTube. Memang setan juga ngajinya dari YouTube. Setan juga belajar agama, belajarnya dari postingan. Kudunya mah ngaji qiraatul kutub, dia baca YouTube. Kudunya sama ajengan malah postingan. Yang dibawanya bukan mushaf tapi WhatsApp. Mana hakum rabbukum an hadhihi syajarati illa takuna malakaini takuna lakadina Adam. Kamu tidak dilarang oleh Tuhanmu mendekati pohon ini kecuali justru kalau kamu makan buahnya kamu jadi malaikat dan kekal di dalam surga. Ayatnya sama kan, tafsirnya beda. Waspada di akhir zaman nanti ada orang-orang yang membaca Al-Quran ayatnya sama, bahkan mungkin bikin pesantren Quran juga, cuman tafsirnya beda. Makan aja, Dam, nanti kamu jadi malaikat. Orang andil kalau kamu bukan korok weh. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Setan bersumpah pada Adam, hai Adam, aku ngomong ini semata-mata buat kamu. Rupanya memang setan tuh tukang sumpah, makanya nanti kalau jurukam sumpah biasanya itu sudah mulai kesurupan. Saya sumpah, saya berjanji saudara, kalau saya terpilih maka jalan ke sini saya aspal semuanya. Ayo saya tanya, biasanya orang-orang kalau ingin dipilih kan suka berjanji, kalau sudah kepilih nepati janji apa tidak? Dulu waktu musim pilihan lurah, para calon lurah datang ke ajengan ke pesantren bertemu dengan kiai dan para santri, masih sambutan dan sumbangan. Kira-kira waktu sambutan janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi lurah menepati janji apa tidak? Kau yang berjanji. Dulu waktu musim pemilihan anggota DPRD, para calon anggota DPRD datang ke rumah kiai, datang ke rumah ajengan, datang ke pesantren, datang ke pengajian, ngasih sambutan dan sumbangan. Itu calon anggota wakil rakyat, kira-kira waktu kampanye janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi anggota DPR, nepati janji apa tidak? Dulu waktu ibu masih perawan Ayu Ting Ting, datang cowok ke rumah ibu, wajahnya kelihatan ganteng dari kejauhan. Dia ngerayu-rayu ibu pingin supaya ibu jadi istrinya, dia jadi suami kamu. Waktu ngerayu-rayu janji apa tidak? Lupa katanya. Karena setan bersumpah, Adam goncang hatinya. Kenapa? Karena Adam tidak pernah nonton TV One. Adam tidak pernah nonton televisi. Sebab kalau Adam pernah nonton TV, menyaksikan ada orang yang datangnya pakai Mercy, naik Mercy, bajunya pakai dasi, pakai peci, disumpah pakai kitab suci, di Senayan malah korup, tidak tergoda. Tapi karena Adam tidak pernah nonton televisi, mengira bahwa setiap yang sumpah itu pasti menepati janji, tergoda lagi ya. Adam jatuh di India, Hawa jatuhnya di Jeddah. Konon Hawa pekerjaannya cuma menangis pagi, siang, dan malam. Bukan karena sakit kepalanya, bukan pening di kepalanya, bukan gores di tubuhnya, bukan luka di kakinya. Goresnya tuh, sakitnya tuh, kangen sama suami. Sementara Adam yang berada di dia bukan tidak kangen dengan istrinya, bukan tidak kangen, rindu dengan kekasihnya. Kangen dan rindu tentu saja, tapi tidak tahu alamat barunya. Oh, nanya sama orang India takut dikasih alamat. Untung saja Adam dapat WA, wahyu Allah. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Dapat ijazah mutasil langsung dari Allah. Apa? Kalimatin Rabbi. Wiridnya dari Allah, bukan karangan sendiri, bukan bikin sendiri, tapi langsung dari Allah. Apa yang dibaca? Rabbana ya Rabbana zalamna wa
wa tarhamna minal khasirin. Satu pendapat mengatakan Adam saat itu bertawassul dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dia berdoa kepada Allah, Allahumma bihaqi Muhammadin liqwal baratali, ya Allah dengan hak Muhammad kiranya kau ampunkan kesalahanku. Allah bertanya, ya Adam kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu, wahai Adam, bagaimana kau kenal Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Nabi Adam berkata, ya Rabbi innaka lam akhrajna al-fatwa sifatan maktuban ala qawaimil arsy la ilaha Muhammad Rasulullah fatu anna kiran dzikri min asma'i khalqika illa lahu haqqul khalqi ilaik. Ya Allah, ketika engkau telah selesai menciptakan aku, angkat kepalaku dan ku pandang di tiang-tiang pancang arasy. Aku melihat ada satu nama bergandengan dengan namamu, yaitu nama Muhammad. Dalam surah kalimat yang indah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Muhammad utusan Allah. Aku yakin ya Allah, kau tidak akan membiarkan ada satu nama bergandengan dengan namamu, kecuali pasti nama itu nama makhluk yang paling kau cintai. Sadaq ya Adam, innahu la'abul khalqi ilayya wa innahu la'akhru anbiya'i min dzurriyyatika falaula huma khalaqtuka. Engkau benar wahai Adam, Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Dia nabi terakhir di antara anak cucumu yang kalau bukan karena dia aku tidak akan menciptakan kamu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Adam melakukan pelanggaran di dalam surga ketika ditegur oleh Allah, tobat, baca istighfar dan tawassul. Setan juga bikin salah, cuman ketika ditegur bukannya istighfar, bukannya tawassul, karena setan memang anti istighfar, anti istighfar, anti. Jadi kalau besok ada yang membid'ahkan tawassul, berarti turunan. Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Daripada repot mendingan ngopi, cuman kopinya nggak adaan. Kita semua turunan kanjeng Nabi Adam sudah biasa bertawassul, terutama ibu-ibu. Ya Rabbi bil Ya Rabbi waj'al rajai ghayra mun'akisin ladaika waj'al hisabi ghayra munhazimi ya Rabbi. والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأول ينهزم يا رب. Mudah-mudahan berkat tawassul yang kita baca, kita pulang ke rumah masing-masing bersih dari dosa. Yang sedang mencari ilmu dimudahkan dapat ilmunya. Yang sedang cari rezeki dimudahkan dapat rezekinya. Yang belum punya istri segera punya istri. Yang sudah punya istri segera dapat anak. Allahumma. Hamba yang dimuliakan, akhirnya bertemulah di kiring kaki kanjeng Nabi Adam sampai di Jabal Rahmah, bertemu dengan istrinya, rukun kembali rumah tangganya, stabil kembali hidupnya, bahagia lagi hidupnya karena Adam baca istighfar. Setan melakukan kesalahan di dalam surga, tapi ketika ditegur oleh Allah beralasan. Apa alasannya? Ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Yang lebih aneh nanti ada orang yang melakukan kesalahan bicara ngaku kesurupan setan. Itu menfitnah setan. Kenging ke fitnah setan? Kenging ke fitnah setan? Turun, kemudian Adam dan Hawa beranak pinak. Sampailah saatnya Allah mengumumkan pengumuman berikutnya. Wahai malaikat, hari ini aku akan mengangkat seorang khalifah di muka bumi yang akan memimpin urusan bumi, yang akan kelola urusan bumi. Malaikat giliran sekarang protes. Kalau tadi yang menentang perintah Allah adalah iblis, sekarang malaikat yang protes. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
Ya Allah, adakah kau angkat seorang manusia yang suka menciptakan kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi menjadi seorang pemimpin, sedangkan kami ada orang yang rajin melakukan tasbih, tahmid dan tahdits, memuji engkau, beribadah pada engkau. Saudara-saudara tahu nggak, iblis sebelum melakukan pelanggaran itu sudah 2000 tahun jadi tukang ibadah. Semua ibadahnya hilang nilainya karena sekali melakukan kesombongan, ngago goreng batu, jago bicara, jago ibadah, menghina orang lain, pasti habis kehormatannya di hadapan manusia. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Ya Allah, kenapa engkau angkat seorang khalifah itu makhluk biasa, manusia biasa? Ada yang kau angkat itu orang yang suka menumpahkan darah dan menciptakan kerusakan di muka bumi? Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Dia memang tidak menghina kelihatannya, tapi merendahkan lawan politiknya, beri-ngangkat dirinya sendiri. Kami kan ahli ibadah. Oh, yang diangkat jadi khalifah dia, pantasnya kan kami. Kampanye deui wae. Dalam kampanye jatuhkan lawan politik, angkat kelompok sendiri. Allah tegur, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang tidak kamu tahu. Kemudian Allah ajari kanjeng Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Hai malaikat, sekarang kita lakukan debat capres. Kalau memang kamu lebih layak jadi khalifah, kamu merasa lebih pintar jadi seorang presiden, ayo adu argumentasi. Sebutkan nama-nama ini. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Ternyata malaikat tidak mampu menjawab. Yang bisa menjawab justru Adam. Adam lebih pinter, maka yang diangkat jadi khalifah adalah Adam. Dan malaikat terima, walaupun gak move on juga wayana we, yang pinter yang diangkat. Di sini Allah bedakan ketokohan Adam itu karena ilmunya. Kalau di tempat ini ada Buya Mukhtar, ada Buya Abdurrahman Asnawi, ada Kiai Haji Bahrul Ulum, dimuliakan Allah bukan karena hartanya, bukan semata karena keturunannya, bukan karena ibadahnya semata-mata, tapi karena ada kelebihan ilmu pengetahuan di atas orang lain. Hamba yang dimuliakan, setelah kalah debat capres, kira-kira Adam dihina 2 kali, marah apa tidak? Waktu dihina disebut turunan tanah, marah apa tidak? Tidak. Waktu sekarang dihina sebagai orang yang kurang ibadahnya, marah apa tidak? Tidak. Begitulah seharusnya orang beriman. Ketika engkau direndahkan orang lain, tidak perlu marah, tidak perlu kecewa, dan itu menandakan orang berilmu. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Kemudian Allah berfirman kepada Adam, ambihum bi asma'ihim. Hai Adam, ajarkan kepada mereka tentang nama-nama kamu, walaupun sudah senior, walaupun lebih tua, yang tidak punya ilmu wayahna kudu ngaji, walaupun lebih muda yang banyak ilmu wayahna kudu hajar. Manusia itu hanya 2 golongan, syarikani bil khair wala khaira fi ma siwahuma. Manusia itu hanya pengajar dan yang diajar, tidak ada kebaikan di luar keduanya. Ulama itu seperti gunung. Dulu di Tasik itu ada gunung yang tinggi. Di Bandung itu dilingkung gunung. Kalau gunungnya masih ada, sejuk udaranya. Kenapa? Sebab gunung itu menyimpan air yang sangat banyak. Di atas gunung tumbuh pepohonan, hewan, burung, barang yang keriapan. Semua makhluk hidup di gunung. Dan gunung tidak memilih siapa yang mau tinggal di dalamnya. Artinya apa? Jika di satu daerah ada ulama, sejuk daerahnya, tiis masyarakatnya. Dan ulama yang baik tidak pernah memilih santri dan murid. Siapa saja yang datang, siapapun yang hadir, diterima. Silahkan menikmati ilmu yang ada dalam dirinya. Tapi hari ini gunung-gunung sudah banyak dibongkarin, batunya diambilin, dijadikan semen, diangkut jadi bangunan di Jakarta. Panas daerahnya, longsor tanahnya, banjir daratannya. Siapa yang bersalah? Kita yang salah menembang gunung-gunung. Dulu ketika ulama masih banyak, sejuk Indonesia. Tapi hari ini para ulamanya sudah diangkutin ke Senayan. Ulamanya diangkut ke gedung-gedung DPRD, ulamanya diangkut ke pejabat pemerintahan, ulamanya diangkut ke pabrik-pabrik. Kosonglah alam pesantrennya, kosonglah tanaman di lingkungannya, panas daerahnya, persoalan masyarakat tidak selesai-selesai. Maka bagus pesan Abu Jak dulu, jangan main politik. Bukan tidak boleh berpolitik, yang tidak boleh itu main politik yang tanpa aturan. Sebab kalau tidak bisa politik, dipolitisir. Tapi kalau biasanya jadi pemain politik, kebanyakan suka main-mainin kepentingan rakyat. Punten para wargi. Ulama itu ibarat domir nahnu.
lirrafi wan nasbi wajarina sholah ka'rifina fa innana lilnal minah. Domir nahnu buat rafa, nasab, jar, soleh cocok. Artinya apa? Ulama itu kudu bergaul dengan semua kalangan. Dengan yang rafa dia tidak kemudian jadi hina, dengan yang jar tidak kemudian jadi hina, dengan yang rafa tidak kemudian jadi sombong, tetap stabil. Nahnu, domir nahnu itu stabil dengan siapapun bergaul. Al-Quran menggambarkan ilmu itu dengan madu. Al-Quran itu dengan madu. Dia tadi domir nahnu. Wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min asy-syajari wa mimma ya'rishun. Di dalam Al-Quran itu ada surat yang namanya surat An-Nahl. Artinya lebah. Apa itu lebah? Apa bedanya nyiruan sama nyiru? Kalau nyiru suka ada nyiruannya, tapi kalau nyiruan nggak punya. Kenapa Allah buat satu surat Al-Quran namanya surat An-Nahl? Kenapa diturunkan surat Tawon? Muasa panon-panon atau Allah punya muasa mata-mata gitu. Kecuali ada hikmahnya. Tapi hikmahnya akan hilang kecuali bagi orang yang berilmu. Mual terak bikin batu herap mah betah huruf. Lihat di Quran. Baru nomor suratnya sudah istimewa. Dalam Al-Quran ada surat Ali Imran yang berarti keluarga Imran. Dia surat nomor 3. Kenapa Ali Imran nomor 3? Sebab rumah tangga itu minimal 3, anak, ibu, dan anak. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat An-Nisa. Surat An-Nisa artinya perempuan-perempuan atau istri-istri. Dia nomor 4. Kenapa surat istri-istri nomor 4? Karena seorang muslim boleh punya bini sampai. Di dalam Al-Quran juga ada surat Al-Ma'idah yang artinya hidangan panganan. Al-Ma'idah hidangan dan panganan. Kenapa Al-Ma'idah nomor 5? Karena yang namanya makanan 4 sehat 5. Di dalam Al-Quran juga ada surat Yusuf. Surat Yusuf itu surat yang ke-12. Kenapa? Karena Nabi Yakub punya anak 12. Salah satunya Nabi Yusuf. Makanya dia sempurna ketika Yusuf dibuang ke dalam sumur tua itu dicelakakan. Makanya orang Sunda kalau ada orang celaka paling tidak enak namanya cilaka 2. Sepak bola yang paling berbahaya tendangan penalti 12. Kenapa surat An-Nahl? An-Nahl artinya tawon sebab di dalam kehidupan tawon ada pelajaran bagi umat manusia. Yang pertama, tawon itu senantiasa pakai seragam rata dengan yang lainnya, senantiasa hidup berjamaah dan hidupnya tidak akan pernah berubah. Selamanya yang namanya tewel ya tewel, pasti madunya asam. Betul. Artinya apa? Tawon itu kompak dan tetap sunnahnya ahlus sunnah wal. Yang kedua, tawon itu senantiasa punya pemimpin dan pengangkatan pemimpin tidak pernah terjadi gejolak, selalu kondusif, tidak butuh APBN, nggak butuh kampanye, nggak butuh spanduk, tidak ada penghinaan, nggak ada penistaan. Hebatnya tawon. Yang ketiga, tawon itu kalau sudah punya pemimpin kemudian membangun negerinya, berapapun jumlah tawon yang ada, rumahnya ukuran yang sama. Padahal tawon tidak punya komputer dan tidak punya meteran. Ukuran rumahnya kabeh sarwa. Manusia yang sudah insinyur suruh ngukur rumah persis tidak akan bisa. Yang keempat, tawon setiap pagi pasti berangkat meninggalkan rumahnya. Tidak ada satupun tawon yang ketinggalan ngerengkol sampai jam 8 pagi seperti santri pesantren. Yang kelima, tawon pergi mencari apa? Mencari apapun juga sesuai dengan fikih yang telah ditetapkan oleh negerinya, sesuai dengan konstitusi yang sudah digariskan oleh negaranya. Kalau perintah konstitusi mencari madu yang manis, kabeh mencari yang manis. Kalau perintah konstitusi mencari yang pahit, kabeh mencari yang pahit. Kalau perintah konstitusi mencari yang asam, semua cari yang asam. Kalau perintah konstitusi mencari yang peuheur, kabeh nyari yang peuheur. Tidak pernah ada tawon melakukan pengoplosan madu. Apa madunya? Semua tawon yang mendapatkan madu dibawa pulang ke negaranya, dilaporkan kepada pemimpinnya. Tidak pernah ada tawon yang menyimpan hasil karyanya di rekening Singapura atau di Swiss. Tidak perlu ada amnesti pengampunan pajak, sebab kabeh tawon jujur untuk negaranya. Beda dengan wakil rakyat kita, kalau pergi kemana-mana dapat gaji dari mana-mana, duitnya tidak pernah untuk rakyatnya. Betul? Apa yang keluar dari perut tawon? Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu. Yang keluar dari perut tawon itu adalah minuman. Artis yang cantik butuh dengan yang keluar dari perut tawon. Profesor yang pintar butuh dengan yang keluar dari perut tawon. Tapi tawon tidak pernah butuh dengan yang keluar dari perut artis. Betul? Tapi tawon tidak pernah butuh dengan yang keluar dari perut profesor. Padahal artis dan profesor butuh dengan yang keluar dari perut tawon. Sebagaimana penceramah butuh dengan kopi dari panitia.
Lu memang kerja saya kan cuma pidato, ngopi dahar foto-foto gitu. Ada yang jahat. Kayak apa madunya? Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Keluar dari perut tawon minuman yang aneka warnanya. Dulu mah seringkali kita punya pikiran yang namanya madu itu mesti manis, padahal itu kabeh madu amis. Leres. Ada istilah, istriku wajahmu begitu cantik semanis dan semanis madu. Padahal kadang-kadang hasil oke ya. Kalau tanggulan pahit banget nangnya. Padahal madu ada yang manis, ada yang asam, ada yang pahit, ada yang pehir. Tergantung dari mana dia downloadnya. Pertanyaan kita, kenapa tawon makhluk yang begitu kecil dan hina di hadapan kita, hidupnya rukun, ngangkat pemimpin dengan kondusif dan aman, kemudian pada akhirnya tawon bisa memberikan anugerah kepada orang banyak, go internasional, menjadi sebuah negara yang besar. Lihat ayatnya, wa auha rabbuka ilan nahli, Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Saya tidak akan menggunakan ulumul Quran. Auha di situ ada insting, tetapi teksnya adalah auha yang pasti. Semua yang dilakukan oleh tawon, mulai hidup pribadi, menjaga raga dengan keluarga, dengan tetangga, sesama warga dan kolega, semuanya berdasarkan wahyu Allah. Artinya apa saudara-saudara? Jika satu rumah tangga, bahkan jika satu negara dan dunia ingin hidup bahagia, satu caranya, jadikan wahyu Allah Al-Quran sebagai rujukan dan tuntunan bagi warganya. Tidak ada jalan lain. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi yang jadi masalah saudara-saudara, namanya Al-Quran itu sama seperti madu, ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asam, ada yang pehir. Tapi ayat-ayat itu semua fihi syifa'ul linnas, untuk menyembuhkan penyakit manusia. Kayak apa sih madu yang dihasilkan? Tergantung bunga yang dia download. Kalau yang diambil oleh tawon itu adalah madu putik bunga kelapa, manis. Tapi kalau yang diminumnya itu adalah bunga karet, pahit ya. Kalau yang diambilnya adalah buah yang asam, asam madunya. Tewel kita mah, kelaceng cowok-cowok. Jangan yang manis dengan yang pahit dan yang asam saling menghina. Kabeh sarua madunya dari Allah, dari alam Allah. Tetapi masing-masing ada penggunaannya. Yuk tukang madu jangan pada berantem. Begitu Al-Quran, ketika ada penceramah orang-orang Nahdlatul Ulama, orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dia baca ada ayat-ayat yang manis, pengajian teh humor, lucu, santai, pahala, terus amal ma'ruf, geun bae da ayat-ayat na eta oge. Sebaliknya ada yang baca ayat Quran teh kabeh ayatnya perang mulu, kadang-kadang takbir bolak-balik. Enggak apa-apa, eta memang ayat pahit. Ada juga penceramahnya kerjanya cuma nyindir-nyindir mulu, geun bae eta mah ayat hasil. Tapi semua penceramah, semua kiai, semua ulama dengan yang manisnya, dengan yang pahitnya, yang kerasnya, termasuk yang nyindir, KBG untuk memperbaiki kehidupan umat manusia, ulah pahina-hina. Yang harus diwaspadai, satu, awas sekarang banyak madu oplosan. Kadang-kadang mereknya lebih bagus. Dari madu asli mah gak ada mereknya kadang-kadang ya. Sudah masuk kota dioplos kasih merek yang bagus, begitu diminum lain cager malah nambah kering. Bukannya sembuh malah kambuh. Tapi kita tidak tahu ciri-ciri oplosan, bukannya katipu baik. Begitupun ayat Al-Quran, hati-hati dengan tafsir oplosan. Dan oplosan yang paling berbahaya kalau ayat Al-Quran sudah dioplos dengan politik, bahaya. Makanya pesantren tetap pesantren yang tradisional, yang tegas. Jangan bawa-bawa politik ke pesantren, keracunan daya tambah oplosan. Yang kedua, tidak semua tawon menghasilkan madu. Orang Jawa kenal yang namanya tawon das, cek urang mah papanting. Ayah papanting. Kuning apa panting? Jawabannya jangan kuning, terang. Kuning apa panting? Nah, eta. Dia mah Sunda murtad. Secara fisik penampilannya, pangtawonnya dari jauh kelihatan dah awaknya gede. Tapi tawon itu sedikit jamaahnya, eksklusif, tertutup hidupnya. Dia tidak menghasilkan madu. Yang paling buruk adalah tawon itu sok nyeret baik. Yang nyeretnya karena hulu baru dah bahaya. Rusak hulu.
Senakal-nakalnya odeng paling ngantuk badan. Ngan si eta masih papanting mah sasaran teh hulu bae. Ngarusak akal pikiran umat Islam gitu tah. Artinya apa? Di zaman akhir nanti ada orang-orang yang penampilannya kayak ulama, udang-udangnya 3,5 meter, gomisnya 7 meter jika pantai nuka salumahan, minyak wanginya seperti orang yang kehujanan minyak sengit. Dari penampilannya semua kayak ulama, jenggotnya 3,5 meter dan cukup seumur umur. Tapi yang keluar dari dirinya bukan ayat-ayat Al-Quran, melainkan fitnah yang memecahkan otak manusia, merusak akal manusia, sehingga orang umat menjadi puyeng, mengundang penceramah, mengundang yang memberikan nasihat, mengundang ustaz, ulang pengajian lain tentrem kalaka puyeng diaradu sesama umat Islam. Itu papanting. Tugas siapa? Kalau di rumah kita ada papanting, enaknya diapain? Ayo. Kalau di rumah kita ada papanting, enaknya diapain? Makanya kalau di sini nanti ada orang yang seenaknya mengacaukan umat Islam, ngaji nggak bisa. Baca Quran itu para rubuh, tapi seenaknya memberikan pelajaran kepada umat yang menimbulkan panas dan kepanikan, eta teh papanting, buru-buru kudu di. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Itu aja kok. Daripada repot mendingan. Ini kopi cap simut. Ya Rasulullah, ya Rafi'a Atfatan yaji, ya uhailal judi, ya uhailal judi. Dua yang bahaya. Setan ayatnya sama, yang beda tafsirnya. Alhamdulillah, di sini masih ada pesantren yang mencetak tawon-tawon odeng. Mudah-mudahan semua santri yang ada di sini jadi ulama. Asal sabar. Yang suka nggak sabar orang tuanya. Uguh budak ke rumah santren eta indungna ceurik kayak gimana. Ada yang begitu ya. Di rumah saya juga ada pesantren nggak banyak, santrinya cuma 500 orang ya. Yang riuh bukan ngatur santrinya, ngatur kolotna, geus bayaran tara mayar. Kamu sendiri teh laku eta teh. Ditagih teh pokona monyong ngaji teh kudu mayar. Memang ajengan teh listriknya mayar ku huntu. Memang ustaznya makannya cukup. Itu cara meuli kata naon? Apa ini? Masya Allah. Ini teh kopi lato ya dah. Masya Allah. Itu kan lambang lato teh orde lama dan Soeharto diarah duain aja dah. Jadi bakal ribut PDIP jeung Golkar bakal rame ya cerikeun sok. Lato teh orde lama dan Soeharto. Dari alamah menerjemahkan kelakuan kita para wargi. Maka saya selalu bicara yang tidak populer. Alam menerjemahkan kelakuan kita semua. Bukan salah sendiri tapi salah rame-rame. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Banyak pondok pesantren Quran, banyak pesantren tempat ngaji, tapi yang selamat bisa dihitung karena apa? Ada kepentingan. Syukurlah di sini masih ada pesantren yang mengajarkan ilmu. Wah ngerap. Al-kalamu utawi kalam iku waya kalam iku Arab dulu apa sifat apa kamu kabu kalau susu kalau kamu fitu kan main daya malah priwati kamu jadi wong Arab kayak gitu ya. Kalau munal tu fitu kas aku masuk. Tapi lu semua hadul kalimat itu kalimatun wa kalimatun biha kalamu qadi ampana. Nanti ada lagi salamun awraq. Wal khulfu fil jawazil istighali biha la salatin aqali qabla sholahi wa nawi harama wa qad kumul bagi ayu lama. Masih ada yang ngajarin kayak gini. Tapi bukan berarti tidak boleh berbudaya. Karena orang Sunda budaya. Sebab apa? Nasihat orang tua kita yang kadang-kadang disimpan di lagu-lagu, itu kita tidak paham. Orang tua kita sudah pesan dari dulu mengingatkan kita. Bubuy bulan. Cincang keling manuk cingkleng. Los kakolong.
sabilulungan. Di lolongan sama anjing sabilulungan. Ibu dasar sabilulungan, sabilulungan genteng ulah potong sabilulungan. Saudara Muhammad, jangan dianggap pesan ini pepesan kosong, harus kesepuhan. Apa itu sabilulungan? Sabilillah silih tulungan. Hebat. Orang Sunda mah hebat. Bahasa Sunda itu campur dengan bahasa Arab. Walau karihal kafirun, kalau kariheuleun terus itunya. Seul beuteuh eta teh sukul butun teh. Matak jengkol ge aya jama taksirna janakil. Teu patah yakin teh. Sabilulungan, sabilillah silih tulungan. Berhadapan dengan Belanda, lamun kita ngomong terang-terangan ngartieun dipucit urang sambil nyanyi padahal mah keur ngompakeun eta teh. Yuk urang sabilillah silih tulungan, sifat silih rojong. Lupa dengan lagu ini, ganti ayeuna sifat silih rejeng. Ayeuna. Sok bubuy bulan panon poe. Jadi salah lihat, ini pesan orang tua jangan di mana ke bapak tos ayah abah tos pupus mulih ka jati mulang ka asal anjeun bisingarnapan ka aya geus muncul partai bubuy bulan. Bulan teh bulan kan dibubuykeun ka ciri saeutik kitu tah. Tos aya partai bubuy disingkat jadi aya partai bubuy aya. Yang kedua sangrai bentang. Ari sangrai teh bumi tanah bulan gigirna loba bentangna partai kuriling bentang aya. Aya can. Nu katilu panon poe aya. Gambar naon eta? Ulah gagabah ka kolot teh. Di mana anjeun saranapan aya partai bubuyulan, ada partai kuriling bentang aya. Panon poe anjeun umat Islam bakal paburencai. Tetela kolot banyak. Naon pesan kolot? Unggal bulan abdi teh keun bae anjeun beda partai oge, keun beda organisasi oge, keun beda wadah oge, da anjeun teh saagama jeung sabaraha sabulan sakali mah silaturahmi ngumpul ngariung. Kaliwonan. Legian. Unggal poe oge hade jeung anjeun beda ormas, beda organisasi, beda partai politik, masih git mah tong ieu nu anyar nu aya be bareng di dinya unggal poe. Oh, urangnya si cuci buruy lautna nyeredek hate. Ari buruy naon? Buruy naon? Buruy naon para bagi? Anak cek orang Jakarta namanya kecek, cek Jawa kecek bong kambi. Budak leutik bisa ngapung pabakungan kuriling malingan nu sarupan ningbung buahan naon bae naon eta namina lalai bahasa Indonesia naon kam buruy kecebong lalai kam rame di Indonesia enak ribut si eta mah kecebong si eta mah kampret hayo kolot urang bagus kabejaan ti bareto teu paham sok raskeun laguna brai siang alam padang raskeun beb deui wae tong torang nangka wirid teh nu kitu cincang keling wirid teh nu kitu asmaul husna teh. Hamba yang dimuliakan, ajarkan Quran
pelajari dan pahami Quran, hafalkan Quran, ngaji dengan ajaran dan ahlina, nanti rinci, bisa jadi ilmu tauhid usuluddin, bisa jadi ilmu fikih, bisa jadi ilmu tasawuf. Ngaji di pasantren ngarah terusak teka oplosan, bukan berarti kita kehilangan budaya, dan budaya mah kearifan lokal keke kudu aya. Bahkan orang tua kita kalau pengajian ngajarkan agama sok dicampur dengan budaya jadi indah. 4 bulan salametan, 7 bulan salametan, boga budang salametan, nu cilakan urang naon geus teu salametan tapi kawin dia kecelakaan, kan bahaya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Begitu gunung sudah ditebang, dibongkarin, banjir. Panas, dingin harus pakai AC. Banyak ajengan AC. Aya meakeun preon. Biayanya mahal, teu ngomong teu ngawul lamun teu disetrum. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Hati-hati. Kita yang hidup sejak tahun 70-an merasakan betapa perubahan sangat luar biasa hari ini. Ngaji lain ka pesantren tapi ka Google, soyo digugu soyo pegel. Oleh karena itu hamba Allah yang dimuliakan, saya bergembira di tempat ini masih ada penjaga gawang syariat Allah. Sok doakeun, mudah-mudahan para kiai, para pengasuh sing dipanjangkeun yuswana, dimurahkeun rezekina, kangenya angan kurang sadayana. Allahumma. Di gunung ada juga batu-batu, tapi jangan gede-gede, ambil dikit-dikit yang berbatu cincin kieu. Gimana nanti anak sudah ditaruh di situ di pesantren, ambil kembali wayahna kudu puku. Kalau pingin punya anak jadi kayak batu cincin, dibawa ke ahlina. Kita di rumah punya batu, pingin jadi cincin, bawa ke ahlina. Ambil dari gunung, pisahkan, simpen di tukang batu, dipotong, diukur, digosok, akhirnya jadi herang kieu. Sakilo ge sabaraha nu kieu mah ayeuna mah kamari mah satrek ge hargana. Ayeuna mah 1 biji ge jutaan hargana, moal meunang 2 juta ieu moal dibikeun. Ini ditawar 1 miliar, mau dibikin, malah ditawar dibikin, wah rugi. Mau dibayar sampai naik gitu. Sekarang banyak, saya pernah alami. Ada teman saya punya batu Kalimaya, dibawa ke tukang batu yang lagi ramai di situ. Tinggal sholat di kampus, di masjid kampus, balik lagi minta maaf tukang batunya. Maaf pak, batunya pecah. Padahal cuma mau ganti iketan. Kok pecah? Teman saya hampir nangis. Ya karena sebetulnya saya bukan tukang batu cincin pak, saya bengkel motor. Apa yang menyebabkan di Kanjuruan Malang, di lapangan sepak bola ada korban sampai 100 orang lebih? Sebab ada yang bukan pemain sepak bola dan bukan wasit turun lapangan. Artinya apa? Rusaknya umat Islam hari ini karena ada yang bukan ulama ikut bicara agama. Jika benar, tapi itu benar. Saya tidak melarang mencari alamat pakai Google, lumayan, tapi tong diandal-andal teuing. Tadi saya berangkat dari Jakarta jam 1 siang. Perhitungan saya jam 8 sudah sampai sini. Nah, datang jam 10 lebih gara-gara Google. Untung terakhir saya nanya sama orang, situ pak belok kanan, cek Google mah belok kanan, gitu kiri. Untung nanya. Saya pernah di daerah Subang naik mobil mau ceramah, setelah 200 meter belok kanan, ikutin 400 meter belok kiri, tahu-tahu sampai di tengah sawah mentok di sananya. Mundur hampir 1 kilo 3 mobil gara-gara Google. Sekarang banyak orang yang belajar agama dari Google, bukan tidak boleh, tapi anjing belajar tina Google nanti tikuku makin pegel. Selagi masih ada orang tanya ahlinya, kadinya we ngajina, moal nyasar insyaallah. Hamba yang dimuliakan, wah sudah panjang sambutan saya ini nggak terasa ya. Teraskan kemana kan? Ini udah pada pulas, masya Allah, udah pulas ya. Sok, alhamdulillah, alhamdulillah sampai hari ini Indonesia umat Islam masih damai. Alhamdulillah. Non margina, lihat di Timur Tengah, di Mesir, gudangnya ulama, orang lagi Jumatan di Brondong. Syekh Ali Jum'ah itu ditembak, jarak dekat sekali. Allah izinkan tidak kena. Yang ditembaknya umat Islam sedang sholat, lu nembak, pakai takbir. Lihat di Irak,
Tiap hari terjadi keributan antara Islam dengan Islam. Di Suriah tiap hari terjadi keributan Islam dengan Islam. Di Yaman gudangnya para sahabat ada keributan hampir tiap hari, saling bermusuhan. Kenapa? Sebab yang diajarkan itu adalah yang kasar-kasar. Kenapa kasar? Sebab sariawan mulutnya. Kalau sariawan biasanya gara-gara panas dalam. Akidah yang diajarkan yang panas, hitam putih, bukan warna-warni. Alhamdulillah di Indonesia walaupun beda alirannya, bahkan beda agamanya, beda sukunya, tetap damai. Karena kita sadar damai itu dan kita punya penyembuh panas dalam, larutan penyegar cap kaki. Insya Allah mau sariawan. Saya bukan iklan dikasihnya gini ya. Oh. Apa artinya? Islam di Indonesia sama seperti larutan penyegar cap kaki 3. Islamnya tawasud, pertengahan, sinegar tengah. Islamnya tasamuh, toleran dalam perbedaan. Islamnya tawazun, selalu menjaga keseimbangan. Ini 3 kekuatan cap kaki 3 ini yang membuat umat Islam Indonesia dikagumi oleh dunia. Maka sering saya katakan, bukan tidak butuh dengan ulama Yaman. Yaman lebih butuh dengan nasihat ulama Indonesia. Bukan tidak butuh dengan ulama Irak. Irak lebih butuh dengan cara-cara hidup umat Islam Indonesia. Bukan tidak butuh dengan Suriah. Suriah lebih butuh dengan Indonesia. Maka sering saya katakan, ayo berangkatkan Banser Indonesia bareng dengan ajengan Indonesia, berangkatkan ke Irak, berangkatkan ke Yaman, berangkatkan ke Suriah. Insya Allah saminggu pakai kabeh gitu ya. Rek kumaha perang numpang geus teu kuat.